Sebelumnya, selamat malam semuanya. Terimalah salam berbahagia dalam Buddha Dhamma, Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Ya, pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Isan Antonio Tendrawan, membawakan sebuah tema yang sudah mungkin menjadi salah satu 12 bajik yang diterima oleh Sang Buddha atau yang ada oleh Sang Buddha. Yang salah satunya adalah menjadi sepenuhnya tercerahkan. Di mana kita tahu ya, teman-teman, pada saat pertapa Siddhartha sebelum menjadi sepenuhnya tercerahkan atau mencapai penerangan sempurna, dulu pertapa Siddhartha ini pernah berguru ke dua orang. Yang pertama adalah Alara Kalama, di mana pada saat pertapa Siddhartha ini belajar dengan beliau, mendapatkan banyak sekali ilmu-ilmu yang diberikan oleh pertapa Alara Kalama. Tetapi pertapa Siddhartha ini merasa masih kurang nih. Oh, masih kurang lagi ilmu yang harus diterima. Seperti itu. Nah, jadi setelah mendapatkan pengajaran atau ilmu dari pertapa Alara Kalama ini, nah, berikutnya pertapa Siddhartha mendapatkan ilmu berikutnya dari guru yang kedua, yaitu Udaka Ramaputta, di mana selama mengikuti pembelajaran yang diberikan oleh pertapa Udaka Ramaputta ini, pertapa Siddhartha merasa kok masih belum cukup juga pengetahuan yang saya terima. Sedangkan pertapa Udaka Ramaputta ini sudah memberikan semuanya kepada pertapa Siddhartha. Nah, oleh karena itu, akhirnya dicoba lagi ke siapa? Akhirnya, setelah melalui dua guru ini masih kurang cukup, teman-teman, pertapa Siddhartha mencoba menemui 5 orang pertapa, di mana 5 orang pertapa ini menyarankan, oh, kalau kau mau mencapai tingkat yang lebih lagi, coba lakukan yang seperti kami lakukan. Oleh karena itu, pertapa Siddhartha mengikuti saran dari 5 orang pertapa ini dan akhirnya melakukan pertapaan yang cukup ekstrim yang kita lihat sama-sama di gambar ini, teman-teman, di mana pada saat melakukan pertapaan ekstrim, pertapa Siddhartha ini sampai tidak makan, tidak minum, dan teman-teman bisa lihat di gambar, hanya tersisa bagaikan kulit dan tulang yang ada, dan beliau hampir saja meninggal atau wafat. Tetapi pada saat sedang melakukan pertapaan ekstrim yang cukup luar biasa yang dilakukan oleh pertapa Siddhartha ini, pertapa Siddhartha mendengarkan petikan alunan lagu. Petikan alunan lagu ini ternyata menyadarkan dari pertapa Siddhartha, di mana bunyi dari petikan lagu atau syair dari petikan lagu ini disampaikan adalah, bila senar kecapi dikencangkan, maka putuslah senar tersebut. Tetapi apabila senar kecapi ini dikendorkan, maka tidak terdengar suara dari kecapi tersebut. Mendengar dari kalimat-kalimat seperti ini, pertapa Siddhartha menyadari bahwa apa yang dia lakukan saat ini, pertapaan yang dia lakukan saat ini, itu adalah hal yang tidak benar. Hal yang tidak benar alias salah. Jadi, apakah pertapa Siddhartha ini mengikuti saran dari si pemain kecapi ini? Tentu saja diikuti. Jadi, kita bisa lihat ya dari kalimat ini, teman-teman, di mana pertapa Siddhartha ini menyadari bahwa yang dia lakukan salah atau tidak benar. Oleh karena itu, setelah mengetahui bahwa itu tidak benar atau salah, akhirnya pertapa Siddhartha mencoba merubah
mencoba merubah pandangan pikirannya tentang pertapaan yang dilakukan. Nah, setelah itu muncullah seorang, mungkin kita bilang seorang pengembara. Ini kalau teman-teman lihat pada saat gambar ini, si pengembala ini memberikan semangkuk susu. Jadi si Pertapa Siddhartha ini menerima persembahan semangkuk susu, dan pada saat si Pertapa Siddhartha ini menerima persembahan semangkuk susu ini, dilihat oleh 5 orang pertapa yang menemani beliau pada saat melakukan pertapaan ekstrim. Dan apa yang terjadi teman-teman? Pada saat teman-teman dari Pertapa Siddhartha ini melihat bahwa si Pertapa Siddhartha ini sudah tidak melakukan pertapaan yang cukup ekstrim lagi, ditinggalkanlah si Pertapa Siddhartha ini. Tetapi apakah si Pertapa Siddhartha ini langsung putus asa? Tidak. Beliau tetap melanjutkan pertapaan yang kali ini tidak salah, tidak seperti yang sebelumnya. Jadi beliau sudah bertekad, oh saya tidak akan mengikuti cara yang salah. Saya akan mengikuti alur yang sekarang. Dengan mengikuti alur yang sekarang, maka kita lihat teman-teman, pada saat Pertapa Siddhartha ini selama kurang lebih 6 tahun, beliau mengikuti cara yang benar dalam melakukan pertapaan. Kita lihat teman-teman, sebelum mencapai penerangan sempurna atau menjadi, ya kita bilang menjadi sepenuhnya tercerahkan, banyak sekali rintangan yang dihadapi oleh Pertapa Siddhartha. Kita lihat dari 2 gambar ini, di mana putri-putri Mara dan juga Mara beserta pasukannya ini melakukan gangguan yang luar biasa, di mana gangguan ini harus berhasil terhadap Pertapa Siddhartha. Tapi Pertapa Siddhartha dengan cinta kasihnya tidak sama sekali menghiraukan gangguan yang dilakukan oleh Mara beserta pasukannya dan juga putri-putri Mara ini. Nah, setelah melewati rintangan yang cukup luar biasa ini teman-teman, akhirnya Sang Buddha berada di bawah pohon Bodhi, lebih tepatnya di bulan Purnama Sidhi, akhirnya mencapai penerangan sempurna atau menjadi sepenuhnya tercerahkan. Nah, setelah melewati rintangan itu, ini yang didapat oleh Pertapa Siddhartha. Menjadi sepenuhnya tercerahkan atau mencapai penerangan sempurna menjadi seorang Buddha. Di mana teman-teman kita bisa lihat bahwa pada saat Sang Buddha ini sudah mencapai penerangan sempurna atau menjadi sepenuhnya tercerahkan, kita lihat pada saat posisinya itu sama sekali tidak mengalami gangguan apapun. Nah, kita lihat. Nah, setelah kita lihat yang tadi sebelumnya, yaitu pada saat Sang Buddha setelah mencapai penerangan sempurna atau menjadi sepenuhnya tercerahkan, beliau tidak langsung pergi dari pohon Bodhi tempat beliau mencapai penerangan sempurna. Kita lihat apa saja sih yang dilakukan oleh Buddha Gautama setelah mencapai penerangan sempurna atau menjadi sepenuhnya tercerahkan. Di sini ada 7 minggu setelah sepenuhnya tercerahkan atau menjadi penerangan sempurna yang dilakukan oleh Buddha Gautama. Ini yang dilakukan oleh Buddha Gautama setelah beliau menjadi sepenuhnya tercerahkan. Kita lihat sama-sama pada minggu pertama atau Wimuti Sukha, di mana Sang Buddha masih duduk bermeditasi, teman-teman, di bawah pohon Bodhi dan menikmati keadaan beliau yang sudah mencapai nibbana, yaitu kebebasan yang terbebas dari loba, dosa maupun moha, dan mempunyai batin yang sangat-sangat tenang dan penuh dengan kedamaian. Itu yang dilakukan oleh Sang Buddha setelah menjadi sepenuhnya tercerahkan di minggu yang pertama.
Kita lihat yang kedua. Kata Wedi, di mana Sang Buddha berdiri mungkin bisa dibilang beberapa langkah dari pohon Bodhi dan memandang terus-menerus tanpa berkedip selama kurang lebih 1 minggu sebagai ucapan terima kasih sekaligus penghargaan kepada pohon yang telah memberinya tempat untuk berteduh selama berjuang untuk mencapai tingkat Buddha. Ini yang dilakukan oleh Sang Buddha di minggu kedua setelah beliau menjadi sepenuhnya tercerahkan. Dan di minggu yang ketiga, atau menciptakan Ratana Cakamana, di mana Sang Buddha berjalan mondar-mandir di atas jembatan permata yang diciptakan sendiri oleh beliau di udara melalui mata dewa yang beliau miliki. Di mana Sang Buddha mengetahui bahwa masih banyak dewa-dewa di surga sana masih meragukan apakah beliau telah mencapai penerangan agung atau tidak, atau belum. Ratana Cakamana ini adalah jembatan permata yang diciptakan untuk menghilangkan keraguan dari para dewa, teman-teman. Ini yang Sang Buddha lakukan di minggu ketiga setelah beliau menjadi sepenuhnya tercerahkan atau mencapai penerangan sempurna. Kita lihat di minggu yang keempat, yang dilakukan oleh Sang Buddha adalah menciptakan Ratana Graha, di mana Sang Buddha berdiam di kamar batu permata yang diciptakannya. Di kamar permata inilah Sang Buddha bermeditasi mengenai Abhidhamma, yaitu ajaran mengenai ilmu jiwa dan juga metafisika. Ini yang dilakukan oleh Sang Buddha di minggu keempat. Dan di minggu kelima, menaklukkan putri-putri Mara, di mana Sang Buddha bermeditasi di bawah pohon Ajapala Niroda atau pohon beringin. Ini bukan pohon Bodhi ya teman-teman ya, tapi pohon beringin, di mana pohon ini adalah tempat dari putri-putri Mara yang masih saja mengganggu Sang Buddha pada saat berada di sana. Itu terjadi di minggu kelima. Di minggu keenam, Sang Buddha bermeditasi di bawah pohon Mucalinda, di mana pada saat beliau bermeditasi di bawah pohon Mucalinda ini, turun hujan yang sangat lebat, ibarat kata spontanitas tanpa kita kira, dan muncullah seekor ular kobra yang besar sekali dan melilitkan badannya ke badan Sang Buddha sebanyak 7 kali, di mana kepalanya ini memayungi Sang Buddha agar tidak terkena air hujan. Ini yang terjadi di minggu ke-6 pada saat Sang Buddha bermeditasi di bawah pohon Mucalinda. Dan di minggu ke-7 atau minggu terakhir sebelum Sang Buddha pergi dari pohon Bodhi tempat beliau mencapai penerangan agung, di mana Sang Buddha di minggu ke-7 bermeditasi di bawah pohon Ratana Rajayatana pada hari ke-50, teman-teman. 50 pagi hari setelah berpuasa selama kurang lebih 7 minggu, tiba-tiba ada 2 orang pedagang yang lewat dekat tempat Sang Buddha sedang duduk pada saat duduk bermeditasi di bawah pohon Rajayatana ini di minggu ke-7. Teman-teman pasti tahu ya siapa 2 orang pedagang ini, yang dimana 2 orang pedagang ini akhirnya menjadi seorang murid Sang Buddha pada saat itu. Nah, ini teman-teman, 7 minggu setelah beliau menjadi sepenuhnya tercerahkan atau mencapai penerangan agung, ini yang Sang Buddha lakukan, teman-teman. Jadi, pada saat kita ketahui perjuangan yang diberikan oleh Guru Agung Sang Buddha ini, atau perjuangan yang dilakukan oleh Sang Buddha tidaklah gampang, teman-teman. Tetapi beliau dengan tekad yang cukup luar biasa mampu melewati halangan rintangan yang banyak sekali menghadang beliau untuk menjadi sepenuhnya tercerahkan. Jadi saya menyarankan ke teman-teman, kita tiru yang diberikan atau dilakukan oleh Guru Agung Sang Buddha ini, karena
kita pun sebenarnya juga bisa menjadi seorang Paceka Buddha, tetapi kita juga harus memiliki, sebelum menjadi seorang Paceka Buddha, kita harus memiliki yang namanya parami dan juga perbuatan baik yang luar biasa yang kita harus kumpulkan untuk kita buatkan menjadi sebuah aditana atau tekad, yang dimana aditana atau tekad ini bisa kita, mungkin kita bilang, kita bisa terima jika sudah memang waktunya, dan kita pun bisa akhirnya setelah, kalau kita mempunyai aditana yang cukup, parami yang cukup, kita pun juga bisa menjadi sepenuhnya tercerahkan atau menjadi seorang Paceka Buddha di kehidupan yang akan datang. Mungkin itu yang teman-teman yang dapat saya bagikan pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih dan mohon maaf selama jika saya bercerita ini ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon maaf. Mohon dibukakan pintu maaf karena saya masih bukan orang suci, karena saya masih manusia biasa yang masih bisa melakukan kesalahan. Jadi untuk itu saya tutup sesi bercerita kali ini dengan sebuah kalimat dan sebuah pantun, teman-teman. Di mana kalimatnya berbunyi seperti ini. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah saya menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, pastilah kita bertemu kembali. Dan kalimat pantunnya sebagai penutup adalah, makan ikan di Bekasi, makan malam sama Luna Maya. Cukup sekian dan terima kasih. Selamat malam, Namo Buddhaya.